Mbak. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para vendor di lingkungan Jasa Marga. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pagi ini ya. Setahun lalu kita juga pernah bertemu di kantornya Jasa Marga di Taman Mini. Waktu itu belum terjadi corona, jadi kita masih bisa ngobrol panjang lebar, masih bisa bertanya macam-macam ya. Nah, sekarang dengan adanya corona ya kita bertemunya melalui layar Zoom. Baik, pagi ini kita akan mencoba sedikit sharing mengenai vendor dan praktek pinjam bendera ya. Kenapa tema ini diambil? Karena pinjam bendera ini adalah kelakuan vendor yang sering terjadi di berbagai BUMN ya, juga di berbagai instansi pemerintah, dan bahkan ada sekitar beberapa kasus yang kemudian terungkap ya menjadi kasus yang berbau tindak pidana korupsi, tapi dengan cara melakukan praktek pinjam bendera tadi. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana praktek pinjam bendera dan apa sanksi hukumnya bagi vendor yang melakukan hal tersebut. Nah, kita coba lihat dulu terminologi dari penyedia barang jasa ya. Ada yang menyebutnya sebagai vendor, ada juga yang menyebutnya sebagai supplier ya. Kalau untuk BUMN sesuai dengan Permen BUMN nomor 08 tahun 2019 ya, Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan BUMN, terminologinya adalah penyedia barang atau jasa ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai penyedia tentu memiliki syarat-syarat tertentu yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh pihak Jasa Marga ya, apa-apa saja yang harus disiapkan kalau ingin menjadi penyedia di lingkungan Jasa Marga. Nah, arti vendor atau penyedia barang jasa ini ya, kalau mengacu kepada peraturan nomor 8 tahun 2019 adalah ya badan usaha, ya badan usaha ini dibagi tiga di permen ini, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Yang kedua itu badan hukum, ya. Nah, badan hukum ini macam-macam, ya. Ada yang namanya bentuknya CV, ya, ada bentuknya firma, segala macam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah orang perseorangan atau yang menjadi subjek hukum, ya. Orang perseorangan itu jelas, tapi subjek hukum juga ada beberapa tuh. Contohnya kayak kelompok masyarakat, organisasi masyarakat itu merupakan subjek hukum juga. Ya, itu juga di dalam pengadaan barang jasa mereka juga diadopsi ya, khususnya untuk swakelola. Lalu yang keempat itu adalah instansi pemerintah atau badan layanan umum. Ya, jadi 4 jenis penyedia barang jasa ini masuk kategori penyedia barang jasa ya kalau mereka melakukan kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. Nah, ini yang disebut dengan atau pengertian dari penyedia barang jasa di lingkungan BUMN ya sesuai dengan Permen 08 tahun 2019. Nah, terkait dengan vendor sendiri ya, ada 3 jenis fraud yang sering menjadi masalah ya di lingkungan pengadaan barang jasa itu, dan fraud ini terjadi karena 3 hal ya. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan seseorang ya mau melakukan fraud atau penyimpangan ya. Nah, ini bukan saya yang mengatakan, tapi yang mengatakan adalah Donald Creasy. Dia penulis buku Theft of the Nation, seorang ahli sosiologi dari negara di luar Indonesia lah pokoknya ya. Dari namanya kita bisa tahu bahwa dia bukan orang Indonesia gitu. Nah, seorang sosiolog di Amerika yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan orang melakukan fraud ya, dan 3 hal itu juga terjadi pada vendor. Ada 3 hal yang membuat vendor itu melakukan fraud. Yang pertama karena adanya motivasi atau tekanan ya. Tekanan itu datangnya bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga karena tekanan dari luar ya. Tekanan dalam diri itu motifnya macam-macam, tapi sebagian besar motifnya itu adalah kaitannya dengan finansial atau keuangan ya. Semua orang pengen kaya, makanya banyak yang jadi vendor, jadi penyedia barang jasa.
Bahkan kadang-kadang cuma modal kartu nama, dia bisa menjadi penyedia barang jasa di lingkungan BUMN. Kantornya di mana, Pak? Ada. Ini alamatnya, dikasih kartu nama. Dicek masuk gang kanan kiri muka belakang ya. Tahu-tahu kantornya di rumah gitu. Jadi ini salah satu motivasi yang membuat orang melakukan penyimpangan karena pengen cepat kaya ya, pengen cepat dapat uang, pengen cepat ngetop ya. Kalau bapak-bapak ya pengen cepat punya istri lebih dari satu gitu ya contohnya. Jadi kalau dulu itu tahun-tahun 80-an gitu ya, saya itu sebenarnya dari kecil itu sudah banyak bergaul dengan dunia pengadaan barang jasa. Kebetulan bapak saya adalah seorang penyedia barang jasa di lingkungan BUMN di bidang transportasi juga, transportasi darat. Jadi teman-temannya itu kalau dapat kontrak dari BUMN itu dapat uang muka kan uang muka bisa sampai 30%. Dapat uang muka itu bukan digunakan buat modal usaha, dipakai buat kawin dulu. Kawin lagi dia gitu. Nah, ini motivasi yang salah. Kalau Anda mau jadi penyedia, jangan motivasinya ingin cepat kaya, tapi bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Kuncinya di situ, wajar. Kalau Anda ingin dapat keuntungan yang tidak wajar, maka Anda akan terjebak pada motivasi yang salah. Kemudian penyebab kenapa yang manusia melakukan penyimpangan yang kedua itu adalah adanya kesempatan. Ya, kalau dulu itu kalau Anda nonton apa namanya RCTI ya, di RCTI itu kan kalau setiap ada buletin siang itu kan selalu ada Bang Napi itu. Masih ingat Bang Napi ya yang pakai topeng sebelah gitu. Dia bilang apa? Bahwa kejahatan tidak datang dengan sendirinya tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan siapa yang memberikan? Tentu korbannya. Nah, ada korban yang bahagia di sini. Ya. Siapa korban yang bahagia itu? Yaitu pejabat pengadaan barang jasa. Dia memberikan kesempatan kepada vendor untuk nakal. Tapi dia bahagia. Padahal dia jadi korban. Kenapa bahagia? Karena dia mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang salah gitu ya. Jadi ini hal yang perlu Anda perhatikan bahwa jangan sampai di lingkungan jasa marga, pejabat pengadaannya memberikan opportunity kepada penyedia barang jasa untuk melakukan penyimpangan atau fraud ya. Lalu yang ketiga, rasionalisasi. Jadi upaya untuk melakukan justifikasi dari suatu tindakan. Ada satu kasus besar yang cukup besar ya, yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di BUMN itu ada yang namanya vendor ditunjuk langsung. Jadi ada proyek pembangunan infrastruktur transportasi lah, saya nggak usah sebut transportasi yang mana. Nah, ketika itu Presiden Jokowi bilang, Pak cepat dikerjain ya, karena kita bagaimanapun butuh nih ya, supaya di daerah ini ekonominya juga berkembang dengan adanya infrastruktur transportasi udara yang baru ini. Oke Pak, ya kan orang Indonesia suka begitu ya, kalau Presiden yang ngomong tuh ya siap Pak, siap. Ya, datang lagi menterinya, Pak cepat ya, supaya bangun, kalau perlu penunjukan langsung Pak. Wah siap Pak, katanya kan. Nah, orang Indonesia kan suka begitu. Siapnya itu kadang-kadang pakai asiap gitu loh. Ditunjuklah satu karya menjadi pelaksana. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian, ya ketika kontraknya belum ditandatangani, tapi penyedia sudah jalan nih, udah kerja, udah melakukan land clearing. Keluar perpres yang isinya pemilihan penyedia barang jasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena ini proyek konstruksi, tentu harus mengacu kepada peraturan sektoral, yaitu Kementerian PUPR. Di Kementerian PUPR ada aturan bahwa untuk di atas 100 miliar itu wajib melakukan tender terbuka atau tender umum. Sementara sudah tunjuk langsung. Nah, ini salah satu yang menjadi masalah karena pengen cepat bekerja. Ya, yang lain inside story-nya adalah pengen cepat dapat nama, syukur-syukur diangkat lagi jadi direksi, ya. Nah, dilakukanlah itu. Nah, dengan keluarnya perpres itu, maka apa yang terjadi? Sudah dilakukan penunjukan. Sementara nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Dilakukanlah justifikasi terhadap tindakan tersebut.
ya dilakukanlah tender diatur. Ya, paham tender diatur ya? Vendor-vendor yang sudah sering melaksanakan pasti paham gitu. Untuk menjustifikasi agar si karya tadi bisa ditunjuk. Nah ini, jadi fraud itu terjadi karena tiga hal ini gitu. Motivasi, opportunity, dan rasionalisasi. Nah ini yang sampai sekarang masih terjadi. Jadi the fraud triangle ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh semua penyedia barang dan jasa dan juga pejabat pengadaan. Karena tiga hal ini yang akan membuat Anda itu terjebak dengan kondisi Anda tidak bisa keluar. Sekali Anda melakukan fraud, sekali Anda berhubungan non-muhrim, ya antara penyedia barang jasa dengan pejabat pengadaan, maka hubungan non-muhrim itu susah, ya. Hanya bisa ditindaklanjuti kalau ketahuan, ya. Kalau sekarang itu kan sudah lazim ya, ibu-ibu menggerebek pelakor ya. Nah, kalau dalam pengadaan barang jasa, yang menggerebek itu bukan ibu-ibu, KPK, ya. KPK yang gerebek Anda. Bagaimana nikmatnya ditahan di KPK? Tanyakan sama orang-orang yang sudah nginap beberapa tahun di sana. Nikmat nggak? Oh pasti nikmat. Makan nggak bayar kok. Nggak perlu pusing. Nggak perlu bayar hotelnya, nggak perlu bayar makan. Sementara kalau kita nginap di hotel, mesti bayar. Makan mesti bayar. Nah itu, ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ada hubungan non-muhrim antara penyedia barang jasa dengan si pejabat pengadaannya. Nah, ini fraud tipologi yang saya lihat dari data di KPK. Untuk pengadaan barang jasa coba Anda lihat, nilai berapa jumlahnya itu. Lumayan banyak kan, ya. 224 sampai dengan 2020 nih. Ini data per November, ya. 2024 dari 1075 kasus. Ya. Penyuapan 708 kasus, 70%-nya. Nah, dalam penyuapan ini ya, ada juga penyuapan ini yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran ini sebagian besar juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau kita melakukan generalisasi terhadap fraud tipologis di KPK itu, ya, yang ada didasarkan data KPK, itu semua bermuara ke pengadaan barang dan jasa. Mungkin kasus pengadaan barang jasanya di sini terkait dengan barang diterima tidak sesuai spek, barang pekerjaan tidak selesai, ya. Tapi penyuapan ini kan adalah hal-hal yang ya sering menjadi bagian dari pengadaan barang jasa. Begitu juga penyalahgunaan anggaran, ya. Nah, coba Anda perhatikan fraud tipologinya ini, ya. Jadi jangan sampai vendor yang ada di jasa marga, pejabat pengadaan barang jasa marga masuk dalam kategori fraud tipologis ini, ya. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa, ya, procurement fraud tipologis itu ada beberapa. Yang pertama, bribery dan korupsi, ya. Ini penyuapan dan korupsi. Tadi sudah dijelaskan sistem manajemen anti penyuapan ya di lingkungan jasa marga. Semoga sistem tersebut bisa berjalan dengan sempurna dan baik sehingga benar-benar membentengi dan melindungi jasa marga dari tindakan oknum-oknum di pengadaan barang jasa ya yang melakukan tindakan penyuapan dan korupsi ya. Nah, ini kemudian ada juga masalah konflik of interest ya. Ada juga memanipulasi spek. Manipulasi spek ini biasanya terjadi karena si penyedia ini pengen dapat keuntungan yang besar, dilakukanlah manipulasi. Caranya gimana? Dia menurunkan speknya, Pak. Kalau membangun itu misalnya pasir dan semen bandingnya 3:1, nah dia kasih pasirnya 4 atau 5, semennya 1. Itu manipulasi namanya. Dampaknya kemana? Nah, kalau Anda memanipulasi spek, kalau di pekerjaan konstruksi, ya, itu akan bermasalah ketika produknya sudah jadi. Kekuatan bangunannya akan terpengaruh. Ya. Ini beberapa tipologi pengadaan di pengadaan barang jasa. Ya, tapi kita tidak akan bahas semua. Ya, kita hanya bahas terkait dengan pinjam bendera. Nah, pinjam bendera itu ini
yang di luar negeri dikategorikan sebagai ghost companies, ya, perusahaan hantu, ya. Dia nggak kelihatan Pak, kayak hantu, tapi dia ada, ya. Kalau kita bilang nggak ada, kita salah. Tapi kalau bilang dia tiada, dia ada. Jadi antara ada dan tiada. Nah, bagaimana membuktikan adanya ghost companies atau pinjam bendera ini? Nah, ini yang kita akan elaborasi lebih jauh, ya. Karena masing-masing fraud ini kalau dijelaskan panjang ini, ya. Sementara waktunya cuma 1 jam katanya. Nah, jadi kecurangan penyedia yang banyak terjadi di Indonesia itu, yang pertama itu adalah dia melakukan kolusi. Kolusi artinya dia punya hubungan non-muhrim dengan pejabat pengadaan, ya, supaya dia bisa ditunjuk, supaya dia dapat banyak paket pekerjaan. Jadi pernah saya melakukan yang namanya spend analysis di salah satu BUMN. Ada paket pekerjaan, katakanlah penyediaan furniture. Paketnya itu 1 tahun ada 10 paket. Jadi untuk masing-masing cabang segala macam gitu ya. Tapi penyedia yang 10 itu cuma 1. Ya kalau bahasa anak gaul sekarang, anak-anak milenial bilang, lu lagi. Jadi kalau lu lagi, pertanyaannya bagaimana dengan penyedia barang jasa yang lain? Kok yang ditunjuk selalu pihak yang sama? Nah, disinilah ternyata terjadi kolusi gitu loh, ya. Nah, kemudian ada konflik of interest. Konflik of interest ini biasanya terkait dengan adanya pejabat pengadaan, ya, yang juga berhubungan dengan si penyedia barang jasa, tapi hubungannya itu bisa berupa hubungan keluargaan, kekerabatan, ya, atau si pejabat itu sendiri punya saham di perusahaan tersebut, atau anaknya yang ditaruh di situ. Nah, ini bentuk konflik of interest. Adanya kepentingan-kepentingan pribadi terkait dengan pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, ketiga itu adalah adanya kickback atau bribery tadi, atau penyuapan. Ya, ini sering terjadi. Tidak hanya di BUMN, tidak hanya di pemerintahan, bahkan di swasta pun yang nama kickback itu, ya, itu sering terjadi. Jadi kalau kemudian ada semacam pameo bahwa wah enak jadi orang pengadaan, ya. Kalau dulu itu, waduh, mobilnya baru tuh, ya. Kalau di kampung saya tuh kalau lihat ada orang pakai mobil baru langsung, gimana nggak baru bos? Dia kan Pimpro, ya. Kalau dulu istilahnya Pimpro ya. Kalau sekarang tuh PPK, pejabat pembuat komitmen. Dia kan Pimpro bos, pastilah yang ngasih setoran aja berapa banyak. Nah, ini kickback ini sering terjadi bukan hanya di pemerintahan, bahkan di swasta pun juga. Nah, ini harus dihindari, ya. Dengan adanya tadi SMAP tadi, ya, harusnya sanksinya tegas. Tegasnya apa? Kalau penyedia itu terbukti melakukan penyuapan, dia masuk blacklist tidak 2 tahun, tapi seumur hidup. Apa yang di blacklist? Pemegang sahamnya, direksinya, komisarisnya, dan perusahaan itu sendiri. Atau yang terafiliasi. Harusnya sanksi SMAP itu kejam. Ya, kalau sanksinya cuma ibarat makan kacang ringan-ringan tapi nggak berasa gitu ya. Nah, itu nggak ada gunanya. Jadi harus memberikan sanksi efek jera yang sangat tinggi. Karena di pengadaan yang namanya kickback itu sudah membudaya dari zaman dahulu, dari zaman kolonial sampai zaman milenial sekarang. Nah, kemudian ada juga yang melakukan dengan metode pinjam bendera. Nah, pinjam bendera itu ada yang bentuknya phantom vendor, ada yang bentuknya shell company. Nah, ini yang kita akan bahas pagi ini. Nah, phantom vendor ini yang tadi saya sebut dengan ghost company tadi. Ya, di penyedia hantu. Ya, dia ada tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh orang lain. Tapi dia ada di belakang orang lain tadi. Jadi ibarat kalau kita jalan-jalan ke gunung-gunung, ya kan, itu kalau pulang ke rumah, kan orang-orang tua suka lihat, ini kok anak gua agak aneh ya. Wah, kamu diikuti nih. Anaknya karena dia anak milenial, dia bilang,
Mak, masa aku diikuti? Siapa yang ngikuti? Nggak ada yang ngikutin. Nah, yang ngikutin itu nggak kelihatan. Nah, dalam proses pengadaan barang jasa, ini yang disebut dengan phantom vendor. Dia nggak kelihatan, tapi dia ngatur. Ya. Nah, phantom vendor biasanya digunakan sebagai rekanan pendamping dalam proses pemilihan. Atau dia bekerja atas nama perusahaan lain. Atau pekerjaan itu disubkan ya tanpa adanya persetujuan. Yang disubkan apa? Pekerjaan utama gitu loh. Dan adanya pernyataan yang tidak benar dalam fakta integritas. Nah, ini ciri-ciri atau cara mengenali phantom vendor ini. Ya, ini marak sekali dan sering terjadi di pengadaan barang jasa. Ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya phantom vendor? Ini pertanyaan yang sering muncul. Ya, ada 3 hal setidaknya yang menjadi penyebab kenapa phantom vendor itu terjadi. Yang pertama, tidak ada aturan yang tegas yang mengatur atau yang melarang. Ya. Makanya phantom vendor ini menjadi merajalela karena tidak ada aturan yang melarang. Mencantolkan keaturan yang ada sih bisa, tapi sampai hari ini belum ada orang yang karena pinjam bendera, dia melakukan praktek pinjam bendera itu dihukum. Hukumannya adalah terkait dengan kelakuannya, melakukan penyuapan atau menyerahkan barang jasa tidak sesuai spek, tidak sesuai dengan kuantitasnya, nggak sesuai kontrak. Tapi kelakuan pinjam benderanya nggak ada satupun yang dihukum. Nah, yang kedua itu karena kurangnya pengawasan dari bagian pengadaan atau unit pengadaan. Ya, jadi kadang-kadang ya orang pengadaan itu karena sibuknya ya, karena banyaknya barang jasa yang mesti dibeli, dia abai, dia lalai. Nah, mungkin salah satu cara mengawasi supaya phantom vendor ini tidak terjadi adalah dengan memanfaatkan vendor management system tadi. Tapi vendor management system kadang-kadang dibuat sebagai sistem yang begitu udah masuk jarang diupdate, jarang ditengok. Jadi ibarat bikin rumah di atas gunung. Ya, rumahnya dari jauh kelihatan indah banget. Ya, tapi jarang didatangin. Nah, jangan Anda punya VMS seperti itu. Bikin VMS udah mahal-mahal, balik konsultan segala macam, tapi cuma untuk dilihat dari jauh doang, nggak didatangin. Padahal kalau datangin kelihatan, oh ternyata pagarnya rusak, diperbaiki. Maksudnya kalau dalam vendor management system, oh ternyata dia kurang update nih, kita update. Ya. Oh ternyata ada yang kurang nih, harusnya ada klausul ini, kita perbaiki, kita tambahkan. Jadi jangan bikin vendor management system ibarat bikin rumah di gunung, dilihat dari jauh indahnya, ya, tapi nggak didatang-datangin. Datangin Pak sekali setahun, kalau mau tahun baru, ya, enak kan Pak di gunung tahun baru bisa kayu bakar segala macam, panggang ini, panggang itu, gitu kan. Nah, jadi kalau Anda punya vendor management system, awasi dan lakukan pengelolaan dengan baik supaya bisa meminimalisir adanya phantom vendor. Ya. Dan penyebab yang ketiga kenapa maraknya phantom vendor ini karena tidak ada sanksi. Jadi kalau tidak ada sanksi, orang akan berbuat sesuatu secara semena-mena. Mau ditindak juga susah. Aturan tidak ada, sanksi nggak ada. Akibatnya apa? Ditambah dengan kurangnya pengawasan, phantom vendor ini berkeliaran kemana-mana. Orangnya satu, tapi perusahaan tidak punya. Berarti tidak bayar pajak dong. Tapi dia banyak dapat pekerjaan gitu loh. Yang dipakai punya si A, si B, si C benderanya. Dia di belakang aja. Yang tanda kontrak tetap pihak yang terdaftar di anggaran dasar, tetap pejabat yang berwenang. Tapi dia cuma sebagai pajangan, yang kerja adalah si phantom ini gitu. Nah, ini penyebab kenapa maraknya phantom vendor. Jadi coba dengan kondisi tadi menurut Anda phantom vendor itu halal apa haram? Ya. Kalau dibilang halal ya mungkin alasannya karena tidak adanya aturan. Ya. Tidak adanya sanksi. Jadi Indonesia ini kan negara hukum, ya. Rule of law, ya. Aturan adalah hukum. Kalau tidak ada aturan berarti tidak ada hukum. Karena tidak ada hukumnya, maka perbuatan itu dianggap oke-oke saja, sah-sah saja gitu. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat phantom vendor itu haram. Oh, haram Pak karena begini. Boleh saja.
Tapi Anda harus melakukan pertimbangan dari segi kemanfaatan. Phantom vendor akan bermanfaat kalau dia mengakomodir kepentingan-kepentingan yang tidak bisa jalan dengan kondisi yang ada. Contohnya, ya, ada UMKM, dia bisa siapkan barang banyak sesuai dengan kebutuhan misalnya BUMN Jasa Marga. Ya, katakanlah bikin kursi, tapi karena dia UMKM, dia nggak bisa bikin PT. Karena bikin PT kan modalnya besar, lumayan ya. Bikin akte PT pendirian sampai jadi izin-izin saja, setahu saya yang paling murah tuh 20 juta. Bagi UMKM 20 juta itu udah dapat 1000 kursi, Pak. Ya, kursi kecil-kecil dia modalin segala macam, misalnya, ya. Nah, tapi ketika Jasa Marga mau mengadakan pengadaan kursi untuk lingkungan Jasa Marga seluruh Indonesia, ya, walaupun kualitasnya bagus si UMKM ini, dia nggak bisa ikut. Ya, padahal kalau dia ikut, dia kan bisa dapat maksimal profit. Ya, jadi caranya gimana? Ya sudah, dia yang menjadi penyedia, tapi menggunakan bendera yang sudah terdaftar misalnya di PMS-nya Jasa Marga, sehingga dia bisa ikut, bisa menang dan bisa menyuplai barang itu ke Jasa Marga. Nah, jadi pertimbangan halal dan haram kita harus mengacu kepada azas kemanfaatan. Tapi ketika kita bicara salah atau benar, kita mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau hukumnya tidak mengatur, maka kita juga tidak serta-merta mengatakan itu salah. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika Anda melihat. Ya. Kalau terjadi marak fandom vendor, jangan Anda menyalahkan juga karena aturannya tidak ada. Bisa jadi karena Anda kurang mengawasi. Ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan vendor-vendor itu sah-sah saja, Pak, halal aja sepanjang tidak ada persoalan dalam pengadaan barang jasanya, baik proses maupun pelaksanaan. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya, semua pejabat pengadaan dan penyedia ya. Sejogjanya vendor-vendor itu merugikan karena dia tidak bayar pajak, Pak. Yang bayar pajak perusahaan yang benar. Gitu loh. Nah, ini salah satu yang menjadi argumen dari berbagai pihak. Nah, ada juga yang shell company. Nah, shell company ini ada perusahaan. Perusahaan ini tidak ada aset, tidak ada kegiatan, yang ada cuma akte pendirian, ya legalitas punya lah. Tapi buat usaha nggak bisa. Kenapa? Usaha perlu orang. Ya, karena ini cangkang, dia butuh si keongnya. Kalau keongnya masuk, cangkang ini bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi shell company ini atau perusahaan cangkang ini adalah ibarat cangkang kosong yang nggak ada apa-apa di dalamnya. Nah, ini bagaimana cara memanfaatkan shell company? Tentu harus dilakukan pengambil alihan legalitas. Siapa yang harus diambil legalitasnya? Yaitu orang yang menjadi pengurusnya. Nah, biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba mengangkat direksi baru, ya, dan kemudian 1 tahun kemudian diganti. Jadi direksi itu hanya bekerja untuk melaksanakan pengadaan barang jasa di lingkungan katakanlah PT X atau BUMN X untuk 1 kali proyek doang. Nah, kalau ini sah, secara hukum sah, secara aturan tidak ada yang terlanggar, ya, dan ini tidak ada bicara lagi yang disebut dengan halal dan haram. Kalau itu yang dilakukan dengan cara shell company, maka otomatis pilihannya halal, bukan haram. Kenapa? Karena tetap bayar pajak kan, dan perusahaan itu bertindak untuk nama perusahaan itu sendiri dengan orang yang diangkat resmi dengan akte pendirian, dengan akte notaris, dan dia bertindak untuk nama perusahaan itu sampai pekerjaannya selesai. Begitu pekerjaan selesai tidak ada masalah, dia kemudian diganti. Nah, ini metode shell company yang juga sering dalam posisi pinjam bendera. Nah, ini termasuk pinjam bendera yang kelihatan, jadi nggak phantom gitu, tapi ini kelihatan gitu. Nah, ini juga sering terjadi. Ini terutama terjadi bagi penyedia barang jasa ya yang nggak mau mendapat masalah secara hukum. Tapi kenyataannya di Indonesia banyak perusahaan di Indonesia jadi penyedia barang jasa tidak peduli. Udahlah kita dapat kontrak tapi dia ngerjain, yang penting nggak masalah gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itulah yang menjadi yang disebut dengan phantom vendor tadi. Nah,
Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa dalam analisis LKPP itu terhadap 147 kasus yang putusannya diambil secara acak dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, LKPP menemukan praktik pinjam bendera atau pinjam perusahaan itu di 78 putusan. Tapi itu hanya sebagai modus. Jadi bahan pertimbangan hakim, tapi bukan merupakan isi putusan, ya. Nah, ini. Jadi praktik pinjam bendera sampai hari ini adalah kecurangan, ya, kalau kita bilang itu kecurangan yang belum menjadi hukuman secara hukum pidana di Indonesia. Gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya pinjam bendera? Ya, satu, tidak punya izin, ya, seperti misalnya tadi itu si UMKM, ya, tidak punya izin, tidak punya perusahaan. Nah, dia melakukan pinjam bendera. Nah, problemnya apakah dia nanti masuk sebagai supplier ke penyedia yang ditunjuk, atau dia menjadi sell company, atau menjadi vendor, phantom vendor. Nah, itu tergantung kesepakatan. Tapi penyebab kenapa orang butuh pinjam bendera, satu, karena tidak punya izin atau legalitas. Ya. Yang kedua, tidak punya modal, kayak tadi itu. Ya, sell company, perusahaan ada, modal nggak punya. Jadi supaya bisa ada profit, ada pendapatan, ya udah pinjamkan saja perusahaannya ke pihak tertentu, tapi dengan cara yang halal, ya. Ada juga orang melakukan pinjam bendera itu untuk memenuhi persyaratan tender. Nah, tender itu minimal 3 peserta. Supaya bisa dilaksanakan 3 peserta, mulailah ada yang namanya rekanan-rekanan pendamping tadi, ya, yang menjadi phantom vendor, ya. Dia ikut, padahal sebenarnya dia itu enggak punya keahlian, tapi udah diatur lah, ya. Ya, tetap dia dikendalikan oleh orang yang di belakang tadi, supaya orang belakang itu bisa menang. Nah, ini, ya, dulu kalau di kampung saya itu namanya ini, kalau ada yang ikut tender tapi cuma untuk sebagai rekanan pendamping tadi, ya, artinya benderanya dipinjam untuk supaya memenuhi syarat tender, itu dia dapat yang namanya uang cendol. Ya, uang cendol, tapi cendolnya minumnya itu di Amerika, Pak. Jadi harganya lumayan mahal gitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah pinjam bendera dalam memenuhi persyaratan tender. Ada juga untuk menghindari frekuensi kemenangan. Seperti tadi saya bilang, saya pernah melakukan SPED analisis di satu BUMN. Kok dari 10 pengadaan, dia semua yang menang? Ada apa ini? Ada apa dengan Cinta? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, ternyata si Cinta, ya, main mata dengan pejabat pengadaan. Nah, untuk menghindari frekuensi kemenangan supaya besok nggak diaudit, nah, kadang-kadang saya suka dimintain melakukan pre-audit di pengadaan di BUMN. Ya, saya menemukan hal seperti itu di SPED analisis. Saya suka nanya. Nah, supaya besok nggak ditanya lagi sama Pak Wawan, ya sudah, kita kurangi nih, dari 10 jadi 5 aja. 5 lagi, tetap kita yang ngerjain, tapi pakai bendera si Anu, gitu. Nah, itu salah satu contoh, ya, kenapa orang melakukan pinjam bendera, gitu. Nah, apa sanksi bagi peminjam bendera? Nah, sanksi pinjam bendera itu adalah masuk daftar hitam. Ya. Kalau ketahuan, masukin daftar hitam. Jadi daftar hitam Anda, para pejabat pengadaan di Jasa Marga, tolong kriteria daftar hitamnya diperbaiki. Ya, salah satu yang masuk sebagai daftar hitam itu adalah kalau ketahuan melakukan pinjam bendera. Nah, itu masukin sanksi daftar hitam. Nah, kemudian sanksi yang lain itu ada pidana. Pidana ini kalau ada unsur pidananya di sini ketahuan. Apakah dia memberikan gratifikasi atau suap, ya, apakah dia melakukan pemalsuan data, ya, atau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak segala macam, ya. Kalau tidak sesuai kontrak itu biasanya lari ke perdata, tapi tidak jarang juga masuk ke ranah pidana, ya. Misalnya sudah dibayar, ternyata barang yang diserahkan speknya nggak sama dengan yang tercantum di kontrak. Nah, atau sanksi yang lain dilaporkan oleh penyedia yang lain ke KPPU. KPPU sendiri berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pinjam bendera. Kalau, ya, itu diketahui menjadi persekongkolan dalam tender, gitu loh. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, gitu. Ya. Nah, bagi pemilik perusahaan, sanksinya adalah dia harus bertanggung jawab, ya, baik secara pidana
maupun secara perdata jika pekerjaan yang dilakukan oleh si vendor phantom tadi tidak selesai. Ya. Selain itu apa? Dia juga ikut bertanggung jawab jika pekerjaan itu nggak sesuai spek. Ikut juga bertanggung jawab kalau pekerjaan tidak selesai. Dan juga ikut bertanggung jawab jika ada gratifikasi. Jadi jangan Anda pikir sebagai vendor, terus Anda pinjamkan bendera Anda ke orang lain, sanksinya nggak ada. Ada sanksinya, Pak. Terutama kalau 4 hal ini terjadi. Ya. Dan 4-empatnya ini bisa menjadi masalah hukum perdata maupun pidana. Nah, ini perlu diperhatikan para vendor, jangan sekali-sekali melakukan sesuatu ya kalau Anda sudah tahu risikonya berat. Ya, lebih baik menghindar dari masalah ketimbang melakukan mitigasi atas masalah. Sepintar-pintarnya Anda memitigasi masalah, itu pasti suatu saat akan ketahuan. Sepintar-pintarnya tupai melompat, suatu kali pasti jatuh. Ya, sepandai-pandainya menyium bangkai, suatu waktu baunya pasti akan kecium. Nah, jadi ini ya. Nah, lalu bagaimana cara kita melawan fraud yang tadi itu ya? Ya, bagi pejabat pengadaan, bagaimana Anda bisa melakukan melawan fraud dalam hal pinjam bendera ini? Satu, lakukan vendor due diligence. Vendor due diligence ini lakukan secara berkala, sekali setahun saja misalnya. Lakukan satu-satu. Ya, dicek di FFS Anda itu kira-kira yang mana yang menurut Anda meragukan, ya, lakukan due diligence secara sederhana. Ya. Kemudian apalagi? Atur dalam SOP pengadaan barang jasanya Jasa Marga terkait pinjam bendera ini. Ya, termasuk sanksinya. Dilarang menggunakan perusahaan orang lain. Kalau ketahuan sanksinya ini. Nah, khusus untuk pejabat pengadaan di lingkungan Jasa Marga sendiri, ya, nah, tolong secara berkala lakukan rotasi di pejabat itu sendiri. Ya, di unit pengadaannya itu lakukan rotasi secara berkala. Kenapa? Orang yang sudah nyaman dengan jabatannya, tidak digantikan sekian tahun, bertahun-tahun, ya, itu akan bukan hanya nyaman, tapi lama-lama akan menjadi raja kecil. Dia yang akan menentukan standar proses segala macam. Ya, jadi kalau saya dulu waktu jadi direksi, saya akan melakukan rotasi secara berkala pada karyawan. Ya. Kalau saya lihat mendesak, saya lakukan per 6 bulan. Tapi kalau untuk melihat kinerjanya, biasanya per 2 tahun. Jadi lakukanlah 3 hal ini, ya, supaya kita bisa melawan fraud yang tadi itu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan, monggo. Kita bisa buka fraudnya. Jadi, memang sengaja dibikin materinya sedikit padat, karena waktu yang diberikan juga nggak banyak, Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Wawan Zulmawan, SHMBM MMMH yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Dan Bapak dan Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang vendor dan praktek pinjam bendera dengan adanya penjelasan kesalahan atau kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pengadaan barang atau jasa, dan juga penjelasan tentang sanksi dan cara fighting fraud-nya seperti apa. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Wawan Zulmawan atas penjelasannya. Dan mohon izin, Dr. Wawan, kami akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada rekan-rekan dari Jasa Marga. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu peserta, kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Dr. Wawan Zulmawan, kami persilakan untuk menuliskannya di Q&A box ataupun mengklik fitur raise hand yang ada di Zoom meeting ini. Karena nantinya akan dipilih beberapa pertanyaan terbaik yang bertanya kepada Dr. Wawan Zulmawan. Baik, mohon izin kepada tim dari Jasa Marga. Ini ada beberapa pertanyaan terkait SMAP. Pertama dari Bapak Joni Aritonang, SMAP yang dijalankan atau di lingkungan PT Jasa Marga merupakan salah satu pencegahan terhadap kegiatan korupsi dalam wujud penyuapan. Yang pertama, pertanyaannya, kami sudah beberapa lama dijalankan SMAP ini, dan kemudian seberapa jauh output SMAP diberikan
memberikan kontribusi pada BUMN PT Jasa Marga ini. Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang diterapkan sistem manajemen antara SMAP dan unit pengadaan barang atau jasa agar langkah-langkah kegiatan masing-masing bagian berjalan independen. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Joni, bagaimana evaluasi pelaksanaannya, apakah semakin baik atau biasa saja? Semoga tidak hanya retorika. Dan mungkin akan saya gabungkan dengan pertanyaan Dr. Weriawan Chandra, sejauh mana efektivitas sistem anti korupsi dan penyuapan yang dilaksanakan di PT Jasa Marga, apa ada kendala-kendala penerapannya? Mungkin kami persilahkan kepada Ibu Krisma Perwitasari yang tadi menjelaskan tentang SMAP. Mohon izin, Dr. Wawan. Kami persilahkan Ibu Krisma. Baik, terima kasih Bu Anissa, Pak Silakan. Dr. Wawan. Di sini saya akan menjawab secara singkat aja ya Bu ya. SMAP ini diterapkan sejak 24 September 2020. Nah, pada tanggal 26 sampai 27 November lalu sudah dilakukan asesmen terhadap SMAP oleh tim ISO 37000-2016. Dan Jasa Marga sudah direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO tersebut. Tentu saja ini masih dalam proses. Nah, FKAP dalam hal ini internal audit sebagai pelaksana dari sistem manajemen anti penyuapan ini selalu berkoordinasi dalam penerapan SMAP. Juga unit kerja PFA dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan dengan transparan, salah satunya melalui DRJM. Harapannya SMAP ini berkontribusi positif ya untuk mencegah dan mendeteksi risiko penyuapan, kemudian meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Tentu saja hal ini bisa terwujud dengan komitmen semua pihak dalam implementasi sistem manajemen anti penyuapan ini. Kemudian untuk kendalanya pasti ada dan itu menjadi tantangan bagi kami agar perusahaan menjadi lebih baik. Dan ini juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan GCG dari perusahaan. Begitu Bu Anissa. Baik, terima kasih Bu Krisma. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Bu terkait SMAP dari Bapak Rio Resmana. Apa konsekuensi apabila terjadi atau ditemukan insiden dugaan penyuapan yang tidak sesuai dengan SMAP di internal perusahaan dan apabila mitra masuk dalam kategori resiko setelah dilakukannya integrity due diligence, apa transaksi tetap dilanjutkan? Kami persilahkan Ibu. Jadi betul sekali salah satu fungsi dari sistem manajemen anti penyuapan ini kami juga melakukan due diligence atau uji kelayakan terhadap penyedia barang jasa, apakah memiliki resiko-resiko atau potensi penyuapan, seperti itu ya Bapak Ibu. Hasil dari due diligence ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tentu saja ini jadi catatan bagi kami dan masukan bagi para user dan manajemen untuk memberikan keputusan atas hasil dari due diligence yang telah dilakukan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan mohon izin kepada rekan-rekan dari Jasa Marga, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dr. Wawan terlebih dahulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pertanyaan pertama yang dibacakan adalah pertanyaan dari Insinyur Wahyu Iswandi. Pertanyaannya, pertama, Dr. Wawan mohon izin, di proyek APBD kota atau kabupaten provinsi pernah menemukan praktek phantom company, rupanya sudah mulai berkurang, Pak. Secara tidak sengaja saya menemukan praktek berubah dengan cara pemilik perusahaan diberi paket 5 kegiatan, yang 2 paket untuk pemilik pekerjaan, yang 3 paket hasil atau keuntungannya supaya diberikan ke pejabat pengadaan. Bagaimana hal itu bisa berjalan dengan lancar ternyata karena pejabat pengadaan bermain dengan PPK. Bagaimana cara praktek ini bisa diberantas kepada Dr. Wawan dan kejadian tersebut merugikan hak terhadap pemilik perusahaan yang sebetulnya mampu kualitasnya tapi terhalang oleh oknum pemilik perusahaan yang lain sedang bermesraan dengan pejabat pengadaan. Seperti itu Dr. Wawan, pertanyaan pertama kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Anissa. Jadi Pak Wahyu Iswandi, memang praktek pinjam bendera ini terjadi karena bukan hanya vendornya yang nakal,
tapi juga karena ada kesempatan yang diberikan oleh si pemilik pekerjaan, dalam hal ini si pejabat pengadaan. Apalagi kalau pejabat pengadaannya secara sadar, ya, dalam tanda kutip secara sadar, menginginkan agar si vendor melakukan perbuatan tersebut. Nah, ada satu kasus di mana saya pernah menangani di Pekanbaru, kasusnya benar-benar pinjam bendera. Jadi kebetulan yang menjadi vendornya itu salah seorang anggota dari organisasi masyarakat terkemuka lah ya. Nah, dia minjam bendera, uangnya masuk ke perusahaan itu tapi keluar lagi menjadi milik si oknum tadi. Nah, kemudian ke PPK-nya di situ juga kebagian. Ya. Sebenarnya melihat pinjam bendera ada atau tidak, kalau dalam proses tender itu gampang. Anda lihat isi dari masing-masing penawarannya. Ya. Ada yang penawarannya itu bahkan hurufnya pun sama, spasinya sama. Yang dirubah itu cuma nama, alamat, nilai atau harga yang ditawarkan, sama nama yang tanda tangan. Ya, nggak terlalu susah juga sebenarnya kalau Anda aware ya, Anda ngawasin. Justru problemnya karena ini aturannya tidak ada, tapi banyak jadi masalah, dan masalah itu kemudian menimbulkan dampak hukum pidana berupa penyuapan, harusnya pemerintah kita juga tegas. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Wiriawan ya, Wiriawan Chandra. Pemerintah harusnya tegas gitu loh. Coba contoh di Malaysia. Menurut Anda judi itu haram nggak? Haram kan? Malaysia itu negara Islam. Tapi kenapa di Genting Highland ya judi itu halal? Semua orang boleh masuk, Muslim boleh masuk. Yang nggak boleh masuk itu Muslim warga negara Malaysia. Tapi Muslim warga negara Indonesia boleh masuk. Jadi ketika segala sesuatu dihalalkan, aturannya jelas. Ya, pemerintah Malaysia juga senang dengan adanya lokasi seperti itu, karena pajaknya juga lumayan besar. Jadi kalau ketika Anda itu membiarkan sesuatu tidak ada aturannya, semua bermain dengan cara sendiri-sendiri, nah ini bahaya, Pak. Ini ibarat bermain bola, ya, Anda bermain bola, tidak ada wasit, tidak ada batasan garis, yang ada cuma pemain berhadapan dengan pemain dan kiper dengan bola. Yang ada dia kalau main pukul, main tendang, nggak ada yang melarang, nggak ada yang melerai, nggak ada yang menghukum. Nah ini kejadian seperti ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini termasuk LKPP. Problemnya kenapa pemerintah atau LKPP itu belum mengatur? Ya, mungkin bisa jadi di LKPP orangnya tidak ada yang mumpuni, ya, tidak ada yang mengaku yang mempunyai keahlian. Banyak orang merasa ahli, tapi dia merasa dirinya aja, orang lain nggak ngakuin dia ahli gitu loh. Ya kan? Dia merasa dirinya ahli, tapi orang lain nggak ngakuin. Karena produk-produk, kemampuan, cara bekerja itu nggak membuktikan. Nah mungkin LKPP harus membuka diri, mengundang orang-orang yang punya keahlian, benar-benar punya keahlian, tapi tidak ada di sistem mereka. Kalau masih menggunakan sistem yang sekarang, yang isinya cuma adalah priayi-priayi, ya jadinya begitu. Bikin aturan tapi nggak pernah praktek, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Harusnya ya Anda tuh berpraktek, dari praktek itu baru dijadikan aturan supaya ketahuan, oh celah hukumnya di sini, mengatasinya caranya begini gitu loh. Nah ini kelemahannya kenapa sampai sekarang pinjam bendera itu nggak diatur. Jadi kalau ada dari LKPP atau yang kenal dengan LKPP silakan ngomong, kasih tahu LKPP, ini harus diatur ya. Dan kalau Anda merasa kesulitan mengatur, lakukan semacam konsinyering, undang orang-orang yang menjadi ahli pengadaan, ya, bukan orang yang mengaku ahli ya, tapi benar-benar ahli pengadaan gitu loh. Kalau ngaku ahli mah banyak, ya, dia suka menjadi narasumber di di training segala macam, merasa udah ahli pengadaan. Dulu zaman Soeharto, ya, Pak Soeharto selalu mengadakan temu tani, ya. Dan di situ ada penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian itu menyampaikan cara bekerjanya seorang petani itu harusnya seperti apa. Kalau trainer kayaknya kayak penyuluh pertanian itu bukan ahli. Ahli itu Anda punya pengalaman, punya juga karya ilmiah yang membuktikan bahwa Anda punya ahli. Benar-benar Anda itu mengerti gitu loh. Nah, ini mungkin yang harus jadi perhatian bagi LKPP supaya ini diatur. Karena kalau tidak diatur, ini akan kesulitan. Mungkin ada celah hukum untuk melaksanakan kegiatan ini
supaya tidak melanggar aturan. Misalnya dengan cara kemitraan. Di pengadaan barang jasa kemitraan kan dibolehkan. Cuma sayangnya kemitraan ini selalu bicaranya adalah company to company. Kalau dengan UKM bagaimana? Ya, UKM kadang-kadang kan nggak mampu bikin legalitas perusahaan karena dia pikir ketimbang saya bikin legalitas, mendingan digunain buat modal, uangnya muter, gitu loh. Nah, ini mungkin yang harus dijadikan perhatian. Boleh pinjam bendera asal, tidak boleh karena ya, kalau melanggar hukumannya ini. Nah, itu yang mungkin harus kalau ada yang bisa menyampaikan ke LKPP lebih bagus gitu loh. Gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Wawan. Luar biasa sekali Dok, langsung menjawab beberapa pertanyaan dari peserta kita pada pagi hari ini. Dan mohon izin Dr. Wawan, akan saya bacakan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sadio SH terkait praktik pinjam bendera, apa dampak perusahaan yang dipinjam? Misalnya dampak pada CV atau PT apabila terjadi praktik ketidaksesuaian atau pelanggaran. Pinjam bendera sama dengan persekongkolan. Biasanya pinjam bendera lebih sering terjadi pada pengadaan langsung yang berawal dari adanya bagi-bagi proyek. Kenapa pinjam bendera tidak secara tegas dilarang saja? Bagaimana dengan pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999? Apakah sudah cukup menjerat untuk memayungi berbagai praktik persekongkolan tersebut? Ini menarik sekali Pak pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Perlu saya sampaikan, pasal 22 itu kaitannya dengan persekongkolan dalam tender. Ya. Sementara praktek pinjam bendera terjadinya bukan hanya dalam tender, tapi juga dalam penunjukan langsung, pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini paling sering terjadi dan penunjukan langsung juga sering terjadi karena ini tidak terpantau oleh publik. Tapi kalau masih ada mekanisme tender umum, ya itu masih bisa terpantau. Nah, bagi yang merasa ada persekongkolan, dia tinggal lapor ke KPPU. Ada hukumannya. Dan syaratnya adalah kalau dari penjelasan Saudara Aru Armando, Kepala Wilayah DKI, Jawa Barat, dan Banten, ya dalam Indonesia Procurement Club, waktu itu saya jadi hostnya, ya itu kalau ditemukan, ya ada dua perusahaan atau dua pihak yang bersekongkol, ya minimal dua. Kalau cuma satu, itu tidak dianggap persekongkolan. Jadi kalau saya ditunjuk langsung, kan cuma satu buat perusahaan. Tidak bisa dikategorikan bersekongkol. Karena bersekongkol itu dikategorikan kalau ada dua pelaku atau lebih. Nah, ini problemnya. Nah, memang harusnya ini diatur. Mau dilarang atau tidak itu terserah pemerintah. Tapi kalau dilarang, kita harus pertimbangkan juga manfaatnya kayak apa. Karena bagaimanapun pinjam bendera tidak selamanya dilakukan untuk hal-hal yang negatif. Ya, kadang-kadang pinjam bendera itu untuk mengakomodir supaya UKM juga bisa bersaing. Ya, begitu UKM ini bersaing, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan untung lebih banyak, dia pasti akan punya kemampuan untuk membuat perusahaan sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dipertimbangkan manfaat, mudarat. Ya, kalau perlu kita lakukan analisa cost and benefit analysis. Kita lihat ya kerugiannya berapa, manfaatnya berapa. Dipertimbangkan baru, oh kalau begitu kita atur. Boleh, tidak boleh. Jadi kalau boleh itu alasannya apa, tidak boleh itu alasannya apa. Bagi yang melanggar tidak boleh, sanksinya apa. Nah, bagi perusahaan, sanksinya harusnya dalam bentuk daftar hitam tadi. Selama 2 tahun. Ya. Tapi kalau mau dibikin lebih banyak, silakan. Misalkan daftar hitam itu ya khusus bagi pelaku pinjam bendera, ya sanksinya adalah masuk daftar hitam seumur hidup. Boleh, boleh, nggak dilarang. Atur sendiri, SOP itu kan mengatur cara Anda bekerja. Ya, aturlah bagaimana cara Anda bekerja supaya Anda mudah bekerja. Jangan bikin SOP malah memperlambat Anda bekerja, malah menghambat Anda bekerja. SOP boleh dibuat rigid, tapi jangan dibuat ribet. Ya, kalau SOP Anda ribet, terus ngapain Anda bikin SOP? Karena SOP Anda itu adalah dasar bagi auditor untuk mengaudit. Ketika auditor saja melihatnya ribet, pasti pertanyaannya akan banyak dan panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Begitu Mbak Anissa.
Baik, terima kasih banyak Dr. Wawan, dan tentunya pertanyaan tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan menarik dari Dr. Weriawan Chandra serta Bapak Joni Aritonang tentang ketentuan yang berlaku. Dan mohon izin dokter, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syarif Pulungan. Sepertinya ini pertanyaan sekaligus saran, Dok. Ini dari Bapak Syarif Pulungan, syarat-syarat jadi rekanan amat sangat complicated, masih sama dengan 20 tahun yang lalu sistemnya, dan tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah 17 kali dikeluarkan oleh Presiden untuk menyederhanakan procurement system untuk meningkatkan kemajuan peningkatan berusaha dan ekonomi. Usulnya, sesuai dengan Jokonomis, rekanan cukup dengan akte perusahaan, TDP, NPWP, dan bank garansi. Dan untuk setiap penawaran barang, jadi siapa saja boleh menawarkan dalam kontrak dituangkan jaminan dan garansi. Menurut Dr. Wawan, bagaimana nih dok? Apakah perlu memang disingkatkan atau perlu disesuaikan? Ya, ini sebenarnya harus dijawab oleh orang jasa marga. Karena ini di luar topik yang saya bahas ya. Tapi nggak apa-apa kalau minta saya yang jawab, saya bisa jawab. Jadi begini, ya persyaratan menjadi vendor itu harusnya dibuat secara luas. Ya, artinya jangan kaku. Kalau kita kaku, maka nanti ada potensi risiko bagi perusahaan. Apa risikonya? Jumlah vendornya sedikit. Ya, jadi silakan membuat aturan, tapi aturan itu harus membuat Anda mudah bekerja ya. Nah, kalau untuk bank garansi, setahu saya mendaftar jadi vendor itu tidak dimintain bank garansi. Bank garansi hanya diperlukan kalau Anda menang pemilihan, baik Anda ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan barang atau jasa. Ketika Anda melakukan tanda tangan kontrak, biasanya dalam kontrak dituangkan adanya jaminan. Jaminan diperlukan. Jaminan itu adalah back to back untuk melindungi si perusahaan. Uang muka, Anda dikasih uang muka. Ya, back to back-nya apa? Untuk melindungi perusahaan diberikan jaminan uang muka. Kalau Anda tidak kasih jaminan uang muka, ini yang sering terjadi dulu. Dapat uang muka, pekerjaannya nggak dikerjain, uang mukanya dipakai buat kawin lagi. Nah, ini kan repot. Ini dulu sering terjadi kayak gitu. Terima uang muka kabur, terima uang muka kabur. Nah, itulah kenapa perlu jaminan. Begitu juga jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan pemeliharaan itu dibutuhkan untuk back to back agar si perusahaan merasa aman. Sekaligus untuk membuktikan bahwa si penyedia barang jasa punya kompetensi, punya kualifikasi, punya integritas ya. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau Anda sebagai penyedia yang sudah dikontrak gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya syarat untuk jadi rekanan harusnya tidak dibuat rumit ya. Kalau dibuat rigid boleh, tapi rumit jangan. Rigid itu artinya ada aturan-aturan yang kita harus ikuti. Kalau Anda punya PT, tentu Anda harus punya akte pendirian. Harus ada akte pengangkatan direksi. Harus ada NPWP, keterangan domisili, NIB, nomor induk berusaha, ya, sebagai pengganti SIUP. Ya, punya PKP-nya, ya, itu merupakan syarat-syarat umum. Nah, mungkin syarat-syarat umumnya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, ya Anda nggak bisa didaftar sebagai vendor karena dianggap tidak punya kualifikasi. Jadi itu ya, Anissa ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Wawan, dan mohon izin dok, sebentar lagi saya akan membuka sesi sharing atau bertanya langsung dari para peserta kepada Dr. Wawan, dan peserta di sini kami persilahkan kembali apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab di Q&A box, kami persilahkan untuk mengklik fitur raise hand yang ada di fitur Zoom. Mungkin yang pertama akan saya buka terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Tribudiman. Kami persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Wawan. Kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Bambang Tribudiman. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Suara saya kedengaran ya, Pak? Agak didekatkan itunya Pak, supaya kedengaran agak kecil suaranya. Baik. Mungkin pertanyaannya ke Jasa Marga ya Pak, ke Elino Dikte, boleh Pak ya? Pak ya. Silakan Pak, kalau mau tanya ke Jasa Marga juga boleh.
Ya, baik Kak. Bapak, saya mau bertanya ya, kebetulan saya supply barang-barang software dan juga RFID label kepada GMTO. Itu tentunya NIB ya Pak ya, tapi bagaimana kalau apa namanya di KLBI-nya